Jadi terkait kejadian 1 tahun yang lalu di mana Malaysia secara sepihak melanggar kesepakatan dengan Indonesia terkait penggunaan sistem monitoring satu pintu atas tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia di Malaysia. Sikap arogan Malaysia yang secara sepihak melanggar kesepakatan dan memilih menggunakan sistem milik mereka sendiri, dan itu menimbulkan kerugian bagi Indonesia karena negara tidak bisa melakukan pemantauan terhadap kondisi, nasib, dan kesejahteraan para pekerja dari Indonesia. Dan sebagai jawaban atas pelanggaran tersebut, Indonesia akhirnya melakukan moratorium atau penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Namun bukannya mengoreksi diri atas apa yang salah, justru Malaysia makin jumawa dengan mengatakan bahwa mereka tidak butuh pekerja dari Indonesia. Bahkan mereka mengatakan banyak negara yang antri untuk bekerja di Malaysia. Senang sekali lah, saya alhamdulillah sekali bisa pulang ke Indonesia, tidak seperti di perantauan ya. Di perantauan sangat susah, nah, khususnya buat kawan-kawan yang masih di dalam penjara ya, karena di penjara sana sangatlah menyedihkan sekali ya. Maka ini dengan sendirinya melanggar seluruh MOU, ketentuan MOU, karena dalam MOU itu jelas ya, tegas bahwa perekrutan untuk pekerja domestik itu hanya melalui satu kanal, yaitu sistem one channel system. Jadi begitu channel ini tidak digunakan untuk perekrutan pekerja sektor domestik, maka otomatis seluruh pasar, seluruh term and condition dalam MOU itu dilanggar seluruhnya. Itu otomatis karena mereka seluruhnya tidak melaksanakan MOU secara keseluruhan ya. Sangat disayangkan, kearoganan itu malah membuat mereka kena batunya. Malaysia kini diterpa kelangkaan pekerja migran. Hal ini membuat perusahaan perkebunan kelapa sawit hingga semikonduktor terpaksa mengabaikan pesanan dan melewatkan miliaran penjualannya. Menurut data dari Reuters, produsen mengatakan negeri jiran kekurangan 1,2 juta pekerja, sebanyak 500.000 untuk konstruksi, 12.000 untuk kelapa sawit, 15.000 untuk pembuatan chip, dan 12.000 untuk sarung tangan medis. Sejak April 2022, perusahaan telah meminta izin 475.000 pekerja migran. Namun, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia yang bertanggung jawab untuk menyetujui penerimaan pekerja asing dan hanya menyetujui 2.065 pekerja saja. Lambatnya negosiasi dengan sejumlah negara asal pekerja migran termasuk Indonesia dan juga Bangladesh, terutama soal perlindungan pekerja. Indonesia kini belum memberikan konfirmasi soal negosiasi pekerja migran, sementara Bangladesh sudah memberi pernyataan. Fokus utama kami adalah kesejahteraan dan hak-hak pekerja kami, kata Menteri Kesejahteraan Ekspatriat dan Ketenagakerjaan Luar Negeri Bangladesh. Kami memastikan mereka mendapatkan upah standar, mereka memiliki akomodasi yang layak, mereka menghabiskan biaya minimum untuk migrasi, dan mereka mendapatkan semua jaminan sosial lainnya. Pernyataan ini kemungkinan terkait rilis dari Amerika Serikat soal kerja paksa di beberapa perusahaan Malaysia dalam 2 tahun terakhir. Negeri Paman Sam itu sebelumnya juga telah memberi sanksi 7 perusahaan karena itu. Sebenarnya belum ada riset resmi soal pengaruh kiamat pekerja migran ini ke ekonomi Malaysia, namun merujuk indeks PMI Manufaktur Malaysia, ada penurunan menjadi 50,1 pada Mei dari 51,6 pada April. Menurut data S&P Global, hampir tidak tersisa dalam ekspansi karena sektor ini kehilangan sebagian besar pekerja sejak Agustus 2020.
Industri sawit yang menyumbang 5% ekonomi Malaysia pun memberi peringatan sebab akan ada 3 juta ton panen hilang tahun 2022 kemarin karena busuk buah tidak dipetik, yang berarti kerugian lebih dari 4 bilion US dollar. Sementara industri sarung tangan karet memperkirakan 700 juta US dollar pendapatan yang hilang tahun ini jika kekurangan tenaga kerja terus berlanjut. Mengutip Malay Mail, anggota parlemen dari Penang Lim Guang Eun menyarankan agar proses perekrutan dan pemasukan tenaga kerja asing di sektor konstruksi ditangani oleh Construction Labour Exchange Center Berhad (CLAB). Ini berbeda dari sebelumnya yang ditangani Kementerian Sumber Daya Manusia. Malaysia sendiri sebelumnya telah meminta Bangladesh dan Indonesia untuk memenuhi lapangan pekerjaan di sektor konstruksi. Salah satu pengembang properti terbesar di Malaysia, Mah Sing Berhad, menyebut butuh 500.000 tenaga kerja terutama dari Indonesia dan Bangladesh. Sementara itu, Guang Eun juga membahas terkait kekurangan tenaga kerja di sektor kelapa sawit dan industri lainnya. Ia memaparkan Asosiasi Minyak Sawit Malaysia saat ini membutuhkan sekitar 120.000 pekerja, sementara sektor elektronik membutuhkan 30.000 pekerja. Namun sejak Januari hanya sekitar 47.000 pekerja asing yang masuk ke negara jiran tersebut, meskipun ada 385.000 persetujuan sejak Januari 2022 kemarin. Masalah yang dihadapi oleh plantation industry yang berhormat, lebih dari 150,000 orang diperlukan. Banyak buah-buah yang sudah lepasi tempo untuk to harvest, belum di-harvest. Berjuta-juta bilion, saya difahamkan 28 billion loss. Adakah kerajaan fikir, kenapa ini satu perkara yang senang, kita menolonglah. Dengan kelangkaan ini dan kearoganan Malaysia, kini Malaysia diterpa kelangkaan pekerja migran yang mengakibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit hingga semikonduktor terpaksa mengabaikan pesanan dan miliaran penjualan. Dan ini bisa berdampak bagi perekonomian di Malaysia. Karena populasi Malaysia itu kecil, lebih kecil dari Indonesia, dan mereka membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri termasuk Indonesia dan Bangladesh. Namun sepertinya pekerja dari Bangladesh itu semakin banyak karena upah yang diberikan itu lebih murah. Tapi bisa saja itu mengancam wajah dari Malaysia dengan berkurangnya tenaga kerja dari Indonesia. Jadi Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian? Yang mereka gunakan sekarang, yang pasti kita tidak punya informasi sama sekali. Tidak ada informasi sama sekali siapa pekerja kita, siapa majikannya, berapa dibayar, di mana rumahnya, apakah gajinya sudah dibayar apa belum. Kita tidak tahu sama sekali. Dan yang kita tahu ya, banyak sekali kasus-kasus yang kita tangani itu adalah dampak dari sistem ini. Ya, karena ini membuka celah, ya, satu membuka celah terjadinya perdagangan manusia, ya, karena kan siapa saja boleh ngirim tuh. Calo-calo di Indonesia orang ngambil dari kampung-kampung langsung dijual ke Malaysia, ya. Kemudian juga terjadinya eksploitasi karena kita tidak tahu sama sekali, tidak ada data sama sekali. Yang kita pastikan, yang kita tahu, Malaysia itu kan dalam laporan Trafficking in Person Report 2021 itu masuk dalam tier 3, itu tier yang paling rendah tuh. Nggak ada yang lebih rendah dari tier 3. Nah, sekarang ini dalam minggu depan akan keluar lagi report dari US State Department mengenai Malaysia ataupun negara-negara lain. Kita lihat saja apakah Malaysia sudah naik kelas menjadi tier 2 atau tier 2 atau masih tetap di kelas bawah, ya kita lihat saja. Yang pasti kasus-kasus perdagangan orang di sini sangat marak, itu sebabnya Malaysia masuk dalam tier 3. Yang pasti kasus kerja paksa di Malaysia itu juga banyak, sampai Malaysia mengeluarkan rencana aksi nasional untuk menghentikan kerja paksa. Ini kan artinya Malaysia juga mengakui bahwa praktek kerja paksa itu ada di sini.
Itu juga sebabnya beberapa perusahaan Malaysia juga kan kena ban di Amerika, di Kanada karena tuduhan melakukan kerja paksa terhadap para pekerjanya. Jadi ini yang menjadi persoalan. Secara data